yang Mbak ketika masuk, ini sehat gak sih di dalamnya? Gini, Apa perlu disehatkan dengan apa memang dipilihnya Mbak Nisa untuk menyehatkan perusahaan ini? Eh, apa sih yang memang menjadi magnet ketika gue mau beresin transportasi? Nah, kacamata Mbak Nisa apa sih transportasi di Kota Bogor? Sampai kalau aku kepikiran ya, kalau saya hmm, belum tentu juga saya tertarik ikut hmm, open bidding, hmm, apalagi masalah transportasi. Karena dari hmm, dulu ngurusin transportasi Kota Bogor teh hmm, benang kusut teh, hmm, hmm. gitu loh. Oke. Tertarik bergabung dengan partai politik. Apakah sudah ada kepikiran untuk gabung dengan partai politik atau sudah ada pinangan atau tawaran untuk bergabung di partai politik? 2024 semakin dekat. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Widi Hanaldi dalam program Tribun Talks. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang akan ngebahas soal transportasi dan seluk-beluk terkait dengan apa yang dilakukan aktivitas oleh narasumber kita. Namun sebelumnya saya mau sedikit membuka wawasan bahwa belum lama ini Wali Kota Bogor menaruh harapan besar pada Perumda Jasa Transportasi. Wajar transportasi menjadi satu dari sejumlah prioritas yang digadang Bima Arya. Apalagi saat ini sudah mendekati akhir dari masa jabatan beliau. Perumda Jasa Transportasi Bima Arya berharap rencananya mengubah wajah angkutan massal di Kota Bogor bisa menjadi terwujud dengan baik. Sementara di tubuh perusahaan daerah tersebut juga terbilang tidak mudah. Pernah diterpa isu yang kurang bagus, pernah juga ada dugaan kasus korupsi dan macam-macam. Bahkan terjadi perpecahan di dalam. Transportasi Kota Bogor bertransformasi dengan kehadiran bis kita. Di tengah gencarnya mengejar mimpi, Perumda Jasa Transportasi Kota Bogor justru ditinggal pemimpinnya. Sampai kemudian, pemerintah Kota Bogor kembali memanggil salah satu finalis open bidding, yaitu Ibu Rahmanisa Padlia. Dan hari ini di studio kita sudah hadir Ibu Rahmanisa Padli. Oke. Halo, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Oke, di sama-sama. Tribun Talks. Ya, terima kasih juga sudah mengundang saya di Tribun Talks. Oke, hari ini kita mau ngobrol soal posisi Ibu Oke. di PLT Direktur ya, Yes. di Perumda Transportasi. Yes. Nah, selain itu juga saya ingin tahu, mungkin Tribuners ingin tahu juga apa sih kesibukan Bu Rahma? Bu Rahma, Bu Nisa ya, saya panggilnya. Nisa aja. Nisa aja. Saya panggil Mbak Nisa aja ya. Boleh, Teteh Oke. juga boleh. Teteh ya, Boleh. biar lebih akrab. Ya. Apa kesibukan sehari-hari? Nah, Mbak, kira-kira gimana ceritanya nih Mbak Nisa tiba-tiba dipanggil oleh Pak Wali untuk mengomandoi Perumda Transportasi Kota Bogor? Oke. Ah, Oke. enggak? Oke, jadi terima kasih nih Mas Widi atas Ah, waktunya. Jadi pertama-tama perkenalkan saya Rahmanisa Padlia. Saya juga warga Kota Bogor. Jadi sebenarnya memang saya ikut open bidding Oke. bulan November 2021 itu kan memang ada pembukaan open seleksinya direktur Perumda waktu itu masih PDJT, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi. Tapi per Maret 2022 sebenarnya sekarang udah jadi PTP atau Perumda Transportasi Pakuan. Jadi nanti mungkin saya juga akan lebih sampaikan di nama yang barunya memang Perumda Transportasi Pakuan, Perumda PTP. Transportasi Pakuan Yes, ya. jadi PDJT udah mulai kita ganti dengan PTP. Saya ikut open bidding waktu itu lolos seleksi ke 5 besar. Di 5 besar itu saya cuma berdua sama Bu Lis yang perempuannya. Perempuan. Ya, perempuannya berdua aja. Terus kita berdua juga lolos juga ke 3 besar. Artinya memang ada sedikit kedekatan lah karena memang kita berdua perempuan yang hanya perempuan tuh hanya kita berdua gitu. Jadi kita berdua ada kedekatan. Bu Lis yang memang ditunjuk sama Pak Wali di bulan Desember itu untuk nahkoda jadi nahkodanya di PDJT, saat itu masih PDJT.
Tapi atas dasar kedekatan itulah, karena memang kan Bulis tahu bahwa saya memang warga Bogor, jadi memang Bulis mengajukan ke saya, Mbak Nisa, ayo coba bantu kita di internalnya Perumda Transportasi Pakuan. Jadi sejak Februari itu saya memang udah mulai join Februari 2022. Bulis itu kan aktif Desember 2021. Saya aktif di Perumda Transportasi Pakuan itu di Februari 2022, betul. Diminta Ibu Bulis yang minta saya sebenarnya gitu. Jadi pada saat Bulis mundur itu April kalau nggak salah gitu. Nah itu ya memang terus saya tahu ternyata ada penunjukan SK itu ya gitu. SK mungkin karena kan memang Pak Wali melihatnya bahwa saya bagian dari internal kan gitu kan, intinya itu sebenarnya. Jadi itu sih sebenarnya ceritanya. Nah, ketika pertama open bidding ya. Yes. Sama Bulis ikut open bidding yang terpilih Bulis, kemudian di April Bulis mengundurkan diri. Tidak lama setelah itu Mbak Nisa dipanggil untuk masuk dalam jajaran sebagai PLT di Perumda Transportasi Pakuan. Yes, PTP. Oke. Yang pengen aku tanya cuman ini, emang punya kemampuan ngurus transportasi? Loh, backgroundnya properti loh. Bener nggak properti kan? Iya, betul banget. Oke. Jadi sebenarnya ini menurut saya ya, kalau kita bicara direksi, bukan kemampuan teknis, tapi kemampuan manajemen sih, versi saya. Jadi dan saya juga bukan mulai melihat. Jadi artinya setelah saya masuk di Perumda Transportasi Pakuan. Jadi mulai kapan itu? Februari. Saya melihat ada sebenarnya sudah tersusun juga apa sih yang akan menjadi langkah dari Perumda Transportasi Pakuan ini ke depan. Sebenarnya kan memang Pemkot itu sudah membentuk tim restrukturisasi. Itu jauh sebelum Bulis juga bahkan gitu kan, dan bahkan waktu Bulis masuk itu sudah dibentuk aksinya tuh apa aja. Jadi apa yang harus dijalankan sebenarnya kita mengacu aja kepada aksinya. Ada 3 hal restrukturisasi yang perlu dilakukan, Mas Widi. Yang pertama dari sisi organisasi, bagaimana merapikan organisasi, pembuatan renbis, tata kelola perusahaan, peraturan perusahaan, perdir dan lain-lain. Satu. Yang kedua memang dari sisi restrukturisasi modal, tapi memang ini belum bisa dilakukan karena kan terkait PMP itu kan perjalanannya juga sulit ya dan tidak dimungkinkan saat ini. Artinya itu tetap menjadi bagian dari rencana restrukturisasi tapi memang tidak dijalankan saat ini. Yang ketiga adalah restrukturisasi bisnis. Itulah yang sedang saya fokuskan dalam waktu 6 bulan ini. Apa yang menjadi rencana dari restrukturisasi bisnis, 6 bulan ini saya fokus di situ. Karena meskipun Perumda kan harus menghasilkan profit dong. Harus. Iya kan, karena sekarang kan masih free. Sampai saat ini masih free kan? Yes, untuk bis kita itu bis kan? Kita free. Bis kita free. Tapi memang kedepannya kan tidak mungkin free terus. Sedang dilakukan kajian, dilakukan kajian itu ranahnya di sub ya gitu. Tapi kalau bis kitanya sendiri kan memang sebenarnya kan itu programnya pusat. Programnya BPTJ gitu melalui program by the service gitu, dan itu memang ada subsidi di sana gitu. Mbak punya waktu 6 bulan untuk menyusun bisnis. Ya, core bisnisnya harus seperti apa? Bocoran dong, kayak gimana emang mau diapain? Pada intinya tidak akan lari dari core bisnis. Core bisnisnya itu jasa angkutan umum yang menjadi core bisnis. Bis kita udah jalan. Kita masih ada bus lainnya juga yang kita juga akan operasionalkan, itu rute Cidangyang Sentul. Itu core-nya. Itu yang belum beroperasi. Sudah. Tapi sebenarnya itu juga udah operasional dari lama. Cuman kita sekarang sedang normalisasi. Karena kan pandemi itu memang permasalahannya kan juga memang berkurangnya pergerakan. Armadanya sudah ada tapi? Armada sudah ada. Jadi apa yang sedang dilakukan sekarang adalah penyehatan di tubuhnya Perumda sendiri dengan mengoptimalkan aset yang ada. Termasuk salah satunya bus-bus yang memang sedang kita operasikan sebentar. Bu Nisa keluar. Mundur. Terus Mbak masuk. Bulis keluar, kok Bu Nisa. Bulis keluar. Yes. Mbak masuk. Memang Mbak ketika masuk, ini sehat gak sih di dalamnya? Gini. Apa perlu disehatkan dengan
apa memang dipilihnya Mbak Nisa untuk menyehatkan perusahaan ini? Karena kan itu perusahaan dari yang sebelumnya. Ya, sebenarnya sih saya yakin siapapun yang dipilih memang tujuannya untuk menyehatkan. Oke. Gitu. Jadi siapapun, bukan karena Bulis pun juga dipilih kan dengan tujuan untuk menyehatkan. Ya. Gitu. Nah, tapi saya nggak mau bicara apa yang dulu dilakukan. Saya mungkin saya akan hanya fokus pada apa yang akan saya lakukan. Apalagi kan saya PLT hanya waktu 6 bulan ini gitu kan. Jadi bagaimana saya merealisasikan bisnis-bisnis yang memang sudah tertuang di dalam aksi itu. Udah itu aja. Simple sih sebenarnya. Tapi yakin dalam waktu 6 bulan bisa sehat? Sehat dalam arti manajemen loh. Sebenarnya sih memang kalau bicara kita profit kan masih panjang. Yes, betul. Jadi memang 6 bulan memang waktu yang cukup singkat karena sedikit perbedaan antara saya menjalankan bisnis swasta dengan BUMD. BUMD ini kan juga dibatasi dengan regulasi-regulasi kan gitu ya. Jadi memang regulasi, birokrasinya dan lain-lain. Tapi setidaknya kita menunjukkan progres menurut saya. Karena yang tadinya juga jasa angkutan umum yang tadinya di Cidangi yang Sentul itu kita cuma jalan satu kendaraan, sekarang kita udah mulai jalan 2 kendaraan. Sekarang ini gitu. Nah, ini terus akan dilakukan normalisasi sampai dengan nanti penambahan armada terus gitu. Armada akan selalu dilakukan penambahan terus. Armada yang ada ya, maksudnya kita jalankan lagi gitu. Karena kan kondisi armada 2 tahun nggak jalan kan juga gitu. Berarti masih menggunakan armada yang lama karena kan sekarang sebagian sudah baru ya? Baru bis kita aja. Hanya bis kita aja. Tapi kan armada yang lama juga di bawah operasional Ibu kan sekarang? Yes. Ya kan? Seperti betul. Itu bisnis pertama. Oke. Bisnis kedua kita ada rencana iklan. Jadi kita akan beriklan. Iklan itu ada banyak sih. Ada beberapa contohnya kita berikan di bus, tapi bukan bus kita ya, di bus yang di rute Cidangang Sentul. Kalau bis kita itu memang pure kewenangannya ada di pusat, karena kan memang pemberian subsidi gitu kan untuk bus kita itu. Jadi kita akan beriklan di dalam bus yang di koridor selain BTS, selain by the service. Kita juga sedang pengajuan untuk pengelolaan beberapa halte yang dimiliki sama Dishub. Nah, itu kita juga akan revitalisasi. Nanti kita akan gayat badan usaha transportasi lah untuk bisa revitalisasi halte, dibuatkan videotron atau neon box. Kita iklan di situ. Gitu. Itu yang selanjutnya. Yang selanjutnya lagi ada SPBU, rencana SPBU. Gitu. Gitu sih kira-kira. Tapi sebagai kalau kembali kepada Mbak sebagai background pengusaha, artinya itu kayaknya sudah tergambarkan di kepala ya, dan mungkin kayaknya mudah-mudah aja. Kalau sebagai background pengusaha sih menurut saya sih itu visible. Pada intinya sih visible. Mungkin banget visible. Tapi eksekusinya yang pada akhirnya memang butuh effort. Karena ya itu tadi saya sampaikan bahwa ini kan ada birokrasi yang harus saya jalankan gitu. Nah, ini mungkin penyesuaian birokrasi aja sih, karena tadinya saya di swasta murni, saya tanpa perlu persetujuan itu, jadi lebih kepada saya menyesuaikan ke birokrasinya, itu aja sih. Ya, artinya menarik juga bahwa Mbak Nisa pengusaha properti yang lebih cenderung bekerja sendiri karena atas dasar profesionalismenya. Oke. You punya perusahaan sendiri, ngelola sendiri, manage sendiri, dan sekarang harus masuk ke dalam lingkungan birokrasi. Itu sudah terpikirkan belum? Sudah dong. Saya kan nggak mungkin ini kan konsekuensi yang cukup berat juga sebenarnya. Tapi bukannya saya meninggalkan perusahaan saya dengan tanpa perencanaan juga yang cukup matang. Ini yang juga saya udah mulai susun juga rencana bisnis dan bahkan rencana manajerial di perusahaan saya gitu. Tapi pada intinya adalah tetap akan ada controlling, lebih kepada controlling aja gitu. Kalau untuk perusahaan saya ya, sambil saya fokus di PTP. Saya fokus di Perumda Transportasi Pakuan. Perumda Transportasi Pakuan. Yes. Mbak, menarik nih. Kok kepikiran ikut open bidding sih? Apa sih yang memang menjadi magnet ketika gue mau beresin
transportasi. Nah, kacamata Mbak Nisa apa sih transportasi di Kota Bogor? Sampai kalau aku kepikiran ya, kalau saya belum tentu juga saya tertarik ikut open bidding, apalagi masalah transportasi. Karena dari dulu ngurusin transportasi Kota Bogor teh benang kusut teh, gitu loh. Oke. Saya sih gini, kalau lihat dari sisi personalnya ya, personal itu artinya saya sebagai pengusaha. Saya melihat bahwa 2020 pandemi itu kan berimpact cukup berat kepada perusahaan-perusahaan kita teman-teman pengusaha juga kan. Tapi saya bukan melihat potensi, tapi kita sama-sama tahu bahwa pergerakan roda perekonomian itu sangat dipengaruhi dari sistem transportasi perkotaan. Menurut saya, dengan adanya kemacetan, berapa sih total kerugian yang ada di kota tersebut? Jadi saya melihat bahwa sebenarnya justru menarik bagaimana saya bisa berkontribusi kepada dunia transportasi yang justru pada akhirnya akan berpengaruh kepada dunia usaha sebenarnya. Poin besarnya di situ sih sebenarnya awalnya. Pengabdian dong ya. Kan sebenarnya kalau ngomongin core bisnis kan nggak murni bisnis seperti Mbak ngejalanin properti. Ya, tapi intinya transportasi menarik karena itu jadi kunci juga di roda perekonomian. Jadi ibadah juga kali ya. Bisa membuat ya artinya apa yang dilakukan membuat orang lain lebih lancar, masyarakat tidak terganggu, terhambat kan. Atas peran Mbak dan teman-teman kan jadi ibadah juga. Ya, saya cinta Kota Bogor sih yang pasti. Artinya kalau dimungkinkan saya berkontribusi dengan cara ini, kenapa tidak? Kan gitu. Saya juga punya usaha di Kota Bogor. Keluarga saya juga tinggal di Kota Bogor. Kalau bisa saya melakukan sesuatu untuk perbaikan di Kota Bogor, kenapa tidak? Artinya saya melalui jalur yang memang sesuai aja gitu kan. Kita ikut open bidding dan lain-lain. Tapi jujur, saya memang terinspirasi dari mantan ketua umumnya HIPMI senior saya. Kan beliau di rut PPJ. Pak siapa? Pak Muzakir. Pak Muzakir. Ya, jadi memang pada saat saya masuk HIPMI dan saya lihat bahwa senior kita di HIPMI bisa jadi di rut salah satu BUMD, itu memang cukup membuat saya tuh terinspirasi sekali gitu loh sebenarnya sama beliau. Jadi waktu saya lihat ada pembukaan open biddingnya BUMD, saya tes gitu. Seperti itu ya. Yes. Mbak Nisa di HIPMI juga ya? Ya, di HIPMI. Wakil Ketua Umum. Sejak kapan, Pak? 2022 ini. Oh, Februari. 2022 pengurusan yang baru ini ya? Ya, pengurus yang baru. Kalau wakil itu membidangi sesuatu? Enggak. Mewakil enggak membidangi sesuatu sih. Kita lebih ke saya mungkin backup ya. Backup ketua umum. Ketua umum. Mbak juga sekarang punya bahkan lebih dulu ya. Concern atau punya usaha di properti di PT Zalilah Hasiba Arsya. Yes. Namanya itu nama siapa sih? Nama anak ya? Enggak. Jadi sebenarnya ini perusahaan keluarga yang memang ini lebih ke ibu saya sih sebenarnya. Termasuk pemberian nama ini. Saya cuma pelaksana, intinya itu aja sih. Saya cuma pelaksana, ibu saya yang menyiapkan pembuatan PT ini, jadi atas nama pilihan ibu saya juga, saya pelaksana aja, saya yang jalanin. Jadi balik lagi ya, kalau jadi pimpinan itu kan nggak harus dia paham, tapi yang penting dia bisa memahami manajemennya. Walaupun tidak bisa dipungkiri juga bahwa tetap harus setidaknya mempelajari hal-hal teknis gitu. Jadi tapi bukan berarti harus menguasai secara keseluruhan. Kalau menurut saya tidak seperti itu juga. Yang penting kita paham bahwa kita harus melakukan apa untuk bisa membawa si perusahaan ini lebih baik lagi ke depan. Apalagi background Mbak seorang akuntan ya? Ya, saya akuntansi ya? Nggak ada hubungannya dengan teknik ya? Nggak. Tapi mungkin saya agak lebih skeptis ya. Oh gitu. Gitu ya. Tapi dulu emang kuliah sempat jadi auditor. Iya. Terus kerja di akuntansi. Ya, auditor dan akuntansi. Dan itu bukan passion. Akhirnya nggak betah. Sebenarnya mungkin bukan passion saya sebagai mungkin ya sebagai pegawai. Karena saya merasa
saya hari-hari tuh Nggak suka disuruh-suruh ya? Atau nggak suka dalam under pressure? under pressure mungkin ya. Iya. Mungkin under pressure sih. Karena saya orang yang independen juga gitu. Jadi memang rasanya tuh bisa melakukan sesuatu tanpa disuruh sebenarnya. Tapi kalau udah disuruh malah ya, atau tapi nggak juga sih, sebenarnya sih lebih kepada saya merasa bahwa kok waktu saya, karena kan accounting itu kan memang mungkin kita lebih banyak di dalam kantor gitu ya. Sedangkan saya kan mungkin lebih ke sosial, saya tuh juga suka bergaul banget, nggak keluar. suka terikat waktu ya? Rasanya sih begitu sih alasannya. Seperti itu loh. Karena memang orang memutuskan menjadi pengusaha karena memang bisa memanage seperti itu ya. Justru malah memanage karyawan ya dibanding di manage ya. Yes. Tapi bicara waktu, walaupun benar pengusaha itu waktunya fleksibel, tapi menurut saya sih jam kerja kita juga bukan berarti sebebas itu ya. Artinya mungkin saya bisa berangkat lebih pagi juga. Tapi artinya kita punya fleksibel waktu itu, mungkin saya besok bisa aja meliburkan diri. Ya. Tapi bukan berarti saya punya waktu yang cukup panjang untuk santai-santai. Saya pikir nggak begitu juga ya. Nggak gitu juga. Ininya seorang pengusaha ya gitu. Tapi artinya bahwa ritme tetap berjalan seperti biasa ya. Yes. Hanya saja mungkin pengaturan waktu bisa lebih fleksibel. Yes, betul. Dari akuntan jadi nyemplung ke properti teh kumaha cari tanah? Jadi saya tuh jadi auditor itu hamil gede itu Mas, saya pulang pagi. Anak pertama? Ya, anak pertama, anak kedua. Tahun berapa? 2012, 2013. Oke. Ya, anak pertama, anak kedua. Pokoknya dulu hamil gede saya pulang pagi. Jadi orang berangkat kerja, Jakarta saya itu? baru pulang kerja. Iya, saya baru pulang kerja. Saya pikir saya mau jadi akunting aja, karena mungkin kalau di akunting itu versi saya hanya akhir bulan pulang paginya atau lemburnya. Tapi ternyata beda dengan ekspektasi saya. Saya masuk ke suatu perusahaan yang memang waktu itu malah pulang pagi setiap hari. Gitu. Wow. Jadi hamil gede pulang pagi. Enggak, udah nggak hamil. Oh, udah nggak hamil lagi. Udah jadi bulan. Udah jadi anak ya. Udah lahir gitu. lah ya. Udah lahir. Tapi permasalahannya saya pulang pagi terus gitu. Tetap pulang pagi terus ternyata gitu. Ya udah, saya pikir saya kayaknya nggak sanggup juga. Saya resign. Tapi memang ya kalau ini mungkin udah jalannya ya, Mas Widi ya. Jadi memang di momen saya resign itu juga memang ternyata keluarga saya juga lagi diproses untuk jadi sebenarnya kita ada tanah kita yang dikelola sama developer waktu itu, diikat kerjasama sama developer. Developernya nggak jalan dan memang sesuai perjanjian tanah itu dikembalikan ke kita. Jadi saya start dari situ sebenarnya. Dari situ. 2014. Itu atas permintaan ibu atau bapak? Ibu ya. Ibu. Oke. Tapi kenapa milihnya Mbak? Saya. Karena yang lain kan kakak kan dokter ya? Kakak adik dokter. Adik juga? Adik juga. Karena kebetulan waktu nganggur. Iya. Karena kebetulan saya juga nganggur. Tapi ketika nganggur terus diminta oleh ibu, udah lu kelola aja gitu kan. Itu tanah jadiin rumah. Misalkan. Berapa rumah dulu yang akhirnya terbangun? Jadi proyek pertama itu 12 unit. Terus kita langsung buka lagi di belakangnya 14 apa 15 saya lupa. Dari situ buka lagi 8 unit. Pokoknya jalan 2 tahun itu kita bisa bikin 5 proyek. Tapi memang kecil-kecil ya, townhouse di Jakarta waktu itu. Jakarta. Sampai 2016. Tapi saya pecah kongsi di 2017, saya pecah kongsi. Terus saya start baru di Bogor. PT yang waktu sekarang. Mulai usaha properti di Jakarta, ya. Mbak Nisa udah di Bogor tinggalnya? Enggak. Tetap di Jakarta. Keluarga semua di Jakarta ya, ibu dan segala macam di Jakarta ya. Artinya belum hijrah ke Bogor. Belum. Nah, ketika disuruh sama ibu, "Nih kelola lu tanah, lu jadiin rumah." Apa sih yang ada di pikiran di kepala? Ngerti gak sih sama ya artinya kan gini. Setidaknya kan harus punya basically ya, sedikitnya ya, basically tentang rumah, model rumah segala macam. Saya tuh kayaknya emang ada sedikit bakat ini ya, bukan bakat nekat sih, Bakat apa? tapi lebih kepada saya nggak terlalu takut untuk menghadapi sesuatu yang baru sih. Jadi mungkin itu juga yang saya lakukan ke dunia transportasi juga. Lebih kepada saya tahu bahwa saya ada keinginan kuat untuk belajar, dan memang itu kan ternyata berarti tipikal yang suka tantangan ya?
Berani terhadap tantangan, kan itu tantangan semua kan? Saya pikir sih gitu ya. Saya pikir ya, rasanya sih seperti itu. Karena memang waktu saya terima itu tanpa saya berpikir, oh nanti begini. Saya nggak terlalu banyak ini sih. Saya nggak terlalu banyak pertimbangan yang berlebihan. Tapi saya eksekusi aja gitu. Eksekusi dengan cara yang tetap mitigasi tetap saya jalankan ya gitu. Toh makanya kan jalan terus project. Tapi awal-awal di properti sempat down juga ya. 2016 ada trouble juga yes. Memang saya jalan berpartner. Saya cukup percaya dengan partner saya. Mungkin itu jadi salah satu pelajaran yang cukup bermakna sekali untuk saya, bahwa ternyata pada akhirnya saya nggak bisa memberikan kepercayaan full ke orang lain walaupun itu partner bisnis saya gitu. Jadi 2016 kita pecah kongsi karena ada suatu permasalahan, tapi tetap kita coba selesaikan. Artinya saya tidak ada permasalahan eksternal, bahwa yang terjadi permasalahan tetap internal aja. Tapi kita pecah kongsi dan saya running sendiri. Saya running dengan keluarga saya dan ini yang ibu saya siapkan ini buat. Dulu waktu jalan sudah dengan nama PT Zalila? Bukan. Oh, bukan. Akhirnya setelah kejadian itu tidak membuat Mbak Nisa mundur ya? Oh, enggak. Dari properti ya? Enggak. Terus akhirnya ada tantangan ke Jakarta. Yes. Ceritanya pindah ke Bogor teh gimana, Mbak? Sebenarnya sih pindah ke Bogor itu ngikut suami atau enggak. Jadi memang karena dulu saya pernah di Bogor. Tahun berapa tuh? Tapi bukan lahiran Bogor ya? Bukan. Okay. 2001 saya pindah ke Bogor. 2000 apa 2001 sekitar itu. Waktu masih sekolah? Sekolah. Okay. Di SMA 5. Itu saya sedikit ada, nggak tahu ya, mungkin keterikatan bahwa saya tuh merasa nyaman aja di Kota Bogor sebenarnya. Ditambah lagi dengan saya memang banyak saudara di Kota Bogor. Saudara saya tuh rata-rata tinggal di Kota Bogor. Saudara-saudara dekat saya. Saudara-saudara dekat saya tuh memang tinggal di Kota Bogor. Satu pertimbangan itu. Yang kedua memang pertimbangan lainnya, harga-harga tanah di Jakarta sudah lebih mahal. Okay. Jadi saya pikir saya mau move ke Bogor gitu. Jadi itu sih awal saya pindah ke Kota Bogor 2017. 2017 pindah ke Kota Bogor dan kemudian melanjutkan usaha mengembangkan properti dengan bendera PT Zalila. Iya. Okay. Terus apa yang project yang pertama tuh di mana waktu itu? Project pertama di Jalan Dadali. Dadali itu kita adalah bikin Dadali Stoneyard namanya. 8 unit aja. Dari situ 2018, 2019 saya move ke Sukaresmi. Sorry, saya potong dulu. Itu harga rumahnya berapaan itu? Yang dulu, 8 unit itu? Dulu di 9,5 juta. Tahun berapa? 2018 ya, 2018-an. 2018. Benar. Tapi kayaknya ada deh yang lebih murah dari PT Zalila. Maksudnya nggak, yang tadi disebutin nama Mbak Nisa kan 900-an ya? Iya, udah. Tapi ada dong. Ada yang lebih murah, mungkin bisa aja dong. Ada dong. Dan memang kita udah beralih segmen sekarang. Jadi masuk itu masih mungkin masih berpengaruh tuh segmen-segmen dulu kita di Jakarta. Karena memang waktu kita main di Jakarta kan memang main di angka-angka segitu kan. Tapi saya pindah ke Bogor, saya coba menyesuaikan. Jadi Cimapar Stoneyard itu sekarang kita di angka 500 jutaan. Oh gitu. Jadi buat Tribuners mungkin kalau memang yang mau cari rumah, yang sebelah sini ya. Yang cari rumah DP hanya booking fee 5 juta, cicilan 5 juta bisa beli di Cimapar Stoneyard. 2 lantai loh. Oh, 2 lantai. Unitnya masih ada? Tersedia? Oh, masih ada, bisa. Mas Widi mau ambil 2 boleh. KPR-nya lunak? KPR-nya lunak banget. Oh, lunak banget. Sampai lunaknya nggak bisa lurus itu ya. Terus itu pertama di Dadali. Dadali ya. Dari Dadali ke Sukaresmi ya. Sukaresmi 12 unit. Sekarang lagi project di Cimapar 1 kita terus ekspansi lagi pengembangan di sebelahnya Cimapar 2. Berapa unit tuh? Total 95. 95? Ya. Berproses. Ya. Tapi menikmati di dunia properti saat ini. Sedangkan kondisi kan memang lagi nggak bagus juga kan? Ya, jadi sebenarnya 2020 makanya saya juga termasuk ke HIPMI juga memang mencari lingkungan pengusaha karena memang merasakan sebagai pengusaha tuh kita nggak bisa berdiri sendiri 2020. Dan 2021 itu sebenarnya walaupun juga sudah ada
perbaikan apa dari sisi perekonomian, tapi saya memang udah mulai memikirkan soal diversifikasi waktu itu. 2021 itu saya perencanaan wisata sebenarnya, tapi karena 2022 awal saya diminta Bulis untuk support Perumda, saya pending perencanaan wisata itu gitu. Jadi memang Perencanaan wisata. Apa tuh? Saya ingin buka tempat wisata sih sebenarnya di Kota Bogor juga waktu itu. Dan itu akan terrealisasi. Konsep wisatanya seperti apa? Kalau sudah ada di pikiran Mbak Nisa nih, mau seperti apa nih? Sebenarnya sih jadi gini, dulu itu mau bikin apa ya? Kayak dulu itu kan sempat 2021 ya, terutama kalau kita cari apa pengen jalan itu ngajak anak-anak, kita nyari yang outdoor ya, yang lebih ke nuansa-nuansa alam gitu ya. Dan saya sih merasa nggak terlalu banyak pilihan, atau saya mungkin nggak tahu, tapi saya merasa agak susah pilihannya. Kalau kita weekend itu kan biasanya kan carinya mall, tapi kan waktu 2021 masih keterbatasan juga kan ke mall. Jadi saya ada spot di di Kota Bogor juga. Ada lahan lah ya? Ada lahan, memang bukan lahan saya pribadi, tapi bisa dikerjasamakan. Itu nuansanya nuansa alam banget. Jadi kita mau bikin seluncuran itu seluncuran dari alam aja gitu loh. Maksudnya dikelilingi sama pohon-pohonan. Saya juga masih di Bogor. Masih Kota Bogor. Kota Bogor. Masih Kota Bogor. Tempatnya dirahasiakan? Apa sudah mulai berjalan? Enggak, belum. Tapi yang pasti kemarin saya pending. Yang pasti karena kan saya kemarin agak lumayan hektik juga untuk benar-benar bisa fokus kepada Perumda Transportasi Pakuan gitu. Tapi memang tetap aja setelah saya menemukan ritme juga di Perumda ini, saya mulai bisa memikirkan atau sedikit banyak kayak jujur saya nanti malam juga saya jam 9 mulai meeting untuk perencanaan si wisata ini gitu. Jadi mulai ngatur waktu juga sih sebenarnya untuk mulai bisa nyusun kembali rencana diversifikasinya si PT Jalila gitu sih. Itu diversifikasi dari PT Jalila ke wisata ya? Yes. Seperti itu. Tapi artinya bahwa properti masih tetap menjanjikan? Harus. Properti tetap main bisnisnya Jalila, tapi kita butuh penunjang, gitu, itu aja. Mbak, kebutuhan perumahan kan tidak pernah berkurang. Ya. Kebutuhan orang untuk tinggal bagi masyarakat, apalagi masyarakat atau penduduk yang baru menikah segala macam usia muda, dia membutuhkan perumahan. Tapi dalam konteks mereka tidak bisa membeli dalam jenis rumah yang mahal, tinggi. Jalila akan berpikir untuk menurunkan grade nggak untuk menjangkau yang lebih? Pasti. Ada kesan? Yes. Jadi kalau dulu Mas Widi, kita tuh selalu perumahan itu rata-rata bikin perumahan dengan luas tanah minimal 72 sebenarnya. Dengan luas tanah minimal 72. Tapi 2020 ya, 2021 sorry. 2020. 2020 itu jadi mulai pandemi. Saya malah ekspansi waktu itu. Tapi apa yang saya tawarkan ke si pemilik tanah, bahwa saya akan bikin konsep yang berbeda. Di mana saya akan bikin konsep yang benar-benar bisa disentuh oleh masyarakat. Affordable banget waktu itu. Jadi saya bikin tanahnya itu 4,5 kali 12, Mas. Jadi luas tanah 54. Bangunannya 44 2 lantai, harga 550 juta dengan konsep booking aja 5 juta, cicil 5 juta. Mas Widi mungkin mau beli. Booking 5 juta? Langsung akad 5 juta cicilannya. Wow. Nah, nih, buat Tribuner ataupun karyawan Tribun yang masih muda-muda nih. Yes, bisa datang ke Cibapar Stone Yard. Balik lagi ke bis kita. Oke. Udah pernah naik bis kita? Udah dong. Jebakan banget sih. Udah dong. Jangan-jangan belum. Nah, direkturnya belum gitu kan. Udah dong. Terus apa yang harus dibenahi? Sekarang udah jalan nih. Apa nih? Dalam waktu singkat selain core bisnis yang akan dibenahi, apa secara physically yang harus dibenahi? Ya, sebenarnya sih memang kalau di dalam bis kita sendiri kita kan juga melakukan evaluasi sebenarnya. Memang ada beberapa titik seperti koridor 6 itu kita juga butuh penambahan bus stop, beberapa titik untuk bus stop gitu. Karena memang ada cukup jarak yang memang terlalu jauh bus stopnya. Waktu saya tuh coba bis kita itu sebenarnya sebelum waktu saya open bidding. Saya mau tahu gitu loh. Kayak gimana rasanya gitu? Ya, saya mau tahu gitu bis kita tuh seperti apa.
saya tuh jauh banget gitu nyari, karena saya nggak ngerti soal bus stop waktu itu. Jadi saya nyarinya tuh halte, kok nggak nemu-nemu halte gitu kan. Tapi memang ternyata kan bus stop. Nah ini mungkin nanti bisa jadi bahan evaluasi juga, karena kan memang nunggu di bus stop itu kan open outdoor terbuka ya artinya gitu. Kalau lagi cerah ya nggak masalah, tapi kalau lagi hujan ya ini kan bisa jadi mungkin jadinya pertimbangan untuk pengguna bis kita pada saat kondisi hujan kan, akhirnya kalau bus stop itu kan terbuka kan, kira-kira seperti itu. Itu terus juga mungkin ada beberapa jalur yang mungkin juga bisa diberikan prioritas untuk bis kita, jadi tetap bisa ngejar headway-nya. Jadi kalau macet itu jadi jangan sampai nanti ikutan macet juga. Kan sebenarnya apa sih yang diincar dari masyarakat itu kan juga menggunakan transportasi umum itu kan juga harapannya kan bisa tepat waktu sebenarnya gitu kan, yang dijanjikan itu. Seperti contoh yang mungkin di kota sebelah kita lah kan gitu kan, mereka kan punya jalur prioritas, walaupun sih memang itu mungkin belum bisa diterapkan di sepenuhnya di Kota Bogor, tapi mungkin ada beberapa bagian jalan lah yang mungkin bisa digunakan untuk jalur prioritas gitu. Nah, artinya bahwa 6 bulan ini ada pesan dari Pak Wali gak bahwa prioritas mungkin salah satunya menambah koridor atau mengkonversi dari angkot yang belum terkonversi ke bis atau segitu. Jadi gini, sebenarnya sih memang Pak Wali cukup concern. Intinya itu adalah Pak Wali memang cukup concern soal penataan transportasi. Tapi kan memang tetap aja mana yang menjadi kewenangannya Perumda, mana yang menjadi kewenangannya mungkin dinas-dinas terkait gitu kan. Jadi kalau yang kaitannya dengan konversi dan lain-lain itu kan sebenarnya kan mungkin bukan menjadi kewenangannya Perumda gitu. Jadi apa yang menjadi kewenangan Perumda memang bis kita gitu. Dan memang benar artinya kita juga memang mencoba untuk, sebenarnya kan memang 6 koridor harusnya. 2 koridor itu yang kemarin memang sempat tertunda karena ada pekerjaan jalan di Surken. Gitu. Tapi memang ya nanti kita coba Emang salah satunya melewati Surken? Iya, ada yang Surken. Itu koridor 3 lewat Surken. Dari mana ke mana? Saya kurang lupa. Tapi lewat Surken? Lewat Surken. Bisnya itu? Yes, lewat Surken. Lewat Surken. Ke arah Sukasari sana? Sukasari, betul. Siliwangi, Sukasari? Sukasari. Gitu. Tapi belum beroperasi itu ya? Belum beroperasi karena 2021 masih pekerjaan Surken waktu itu. Tapi gitu. Sekarang kayaknya udah beres deh ya? Sekarang udah beres, cuman kan memang ini kan lagi-lagi karena anggarannya anggaran pusat, kita masih... anggarannya dari BBJT ya? Programnya kan program pusat. Program pusat? Ya. Sibuk banget ya kayaknya ya. Satu, PLT Direktur Transportasi Pakuan, CEO-nya PT Zalila, sekarang lagi di HIPNI juga, Wakil Ketua, lagi mau ngembangin pariwisata. Terus sama keluarga piye? Putra berapa Mbak? Putra 4. 4 saja cukup. Cukup ya. Terus time manajemennya gimana? Time management. Sebenarnya sih satu hal yang saya syukuri udah pasti adalah saya juga mungkin punya pasangan yang cukup bisa mengerti. Pengusaha juga. Support saya juga ya, jadi memang manajemennya PT Zalila ya. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa saya punya perencanaan sendiri karena saya tahu saya bisa saya melibatkan orang-orang kepercayaan saya, termasuk diantaranya suami saya gitu untuk Zalila. Ditambah lagi saya juga memang udah ada yang saya udah seperti keluarga lah, orang-orang di rumah yang memang udah saya bisa percayakan. Saya titip anak-anak saya, itu sih intinya sih. Seperti itu ya. Jadi insya Allah saya bisa maksimal. Rutinitas pagi sampai malam atau bisa malam sampai tengah malam? Jarang sampai tengah malam, tapi pagi sampai malam. Dan weekend saya biasanya nggak mau diganggu kecuali urgent. Oh gitu? Yes. Sabtu dan Minggu? Sabtu dan Minggu. Kecuali misalkan kalau Pak Wali manggil gitu ya? Itu doang sih. Pak Wali atau Pak Wakil mungkin. Tapi masih bisa menyalurkan hobi dong, olahraga atau apa? Olahraga setiap Sabtu Minggu, sama anak udah pasti Sabtu Minggu, sama kantor Zalila setiap Jumat. Kalau sama kantor Perumda sebenarnya udah saya ajakin juga, tapi memang kita belum ketemu jadwal yang pas untuk kita jadwalkan. Hobinya bulu tangkis? Iya. Jadi dengan kantor Zalila juga
Dengan kantor Zalila setiap Jumat. Tiap Jumat bulu Tiap tangkis. bulu tangkis. Kayaknya Zalila harus ketemu dengan Tribun ya. Gitu ya. Untuk bulu tangkis. Mau turnamen kita? Apa ya hadiahnya apalah gitu. Kalau rumah kan terlalu mahal hadiahnya ya. Atau nanti kita pikirkan hadiahnya satu galon air atau apa gitu kan. Oke, boleh. Seperti itu. Oke, boleh. Atau voucher booking fee gitu kan. Boleh. Tinggal cicil. Menarik itu. Mbak, terakhir Mbak. Oke. Tips-tips untuk menjadi untuk menjadi pengusaha pemula itu apa, Mbak? Usia kan masih muda ya? Masih di bawah 40 ya? Iya, masih di bawah 40. Sudah jadi pengusaha muda, sukses. Boleh dong kasih tipsnya buat para Tribuners nih. Gitu ya. Sebenarnya sih segala sesuatunya mungkin diawali dari niat dulu kali ya Mas Widi. Itu dulu sih kunci. Niat dan kesempatan. Tapi awalnya dengan niat dulu. Bahwa yang pasti niatnya itu adalah jangan juga melihat bahwa dari sisi yang enak-enaknya seorang pengusaha. Harus tahu juga bahwa jadi pengusaha itu juga banyak enaknya, banyak baiknya. Banyak enaknya, banyak dukanya juga Mas, gitu kan, gitu. Tapi memang tapi rasanya sih pada saat kita berhasil mewujudkan dan memang berhasil atau tidaknya itu kan kita yang bisa kita bisa berikhtiar lah setidak-tidaknya, walaupun mungkin berhasil ya atau tidaknya kan mungkin tergantung yang di atas juga kan gitu kan, tapi Tuhan yang menentukan. Tergantung Tuhan yang menentukan juga, tapi setidaknya kita bisa mengupayakan apa yang kira-kira bisa menjadi visi kita. Tapi itu yang saya bilang tadi, yang penting kuatkan niat Mas, karena perjuangannya nggak akan mudah. Akan banyak dinamika untuk menghadapi visi kita gitu. Tapi jangan gampang menyerah, itu adalah poin besarnya. Jangan gampang menyerah Mas. Jatuh bangun dinamika. Jatuh bangun itu dinamika. Toh saya juga udah ngalamin kok. Seperti itu ya. Yes. Terakhir. Ya. Tertarik bergabung dengan partai politik? Apakah sudah ada kepikiran untuk gabung dengan partai politik atau sudah ada pinangan atau tawaran untuk bergabung di partai politik? 2024 semakin dekat. Yang pasti kalau jadi gini, sebenarnya sih saya juga kalau nanti akan ada open bidding lagi di Perumda, mungkin saya juga akan coba ikut lagi open biddingnya. Emang open bidding kapan? Nanti 6 bulan ke depan? Saya harusnya 2023? Harusnya sih 6 bulan ke depan harusnya, tapi saya belum tahu kan nanti rencana Pemkot seperti apa. Tapi kalau memang ada rencana open bidding, mungkin saya akan ikut open bidding lagi. Dan kalau memang nanti memang akan di posisi definitif, kalau memang menang misalnya seandainya, saya tidak dimungkinkan untuk ikut-ikutan dalam dalam bergabung dengan parpol ya, karena Perumda tidak boleh ya. Tidak boleh. Jadi yang tidak boleh itu memang pengurus parpol gitu kan, pengurus parpol ataupun juga mungkin caleg gitu kan. Itu kan nggak dimungkinkan. Kalau memang masuk definitif gitu. Oke, terima kasih. Makasih. Bu Rahma. Sama-sama Nisa Mas Widi. Fadlia. Terima kasih banyak Mas Widi waktunya. PLT Direktur Transportasi Pakuan. Ya, Perumda Transportasi Pakuan. Oke. PLT Perumda Transportasi Pakuan. PLT Direktur Perumda Transportasi Pakuan. Itu lebih jelas. Saya tadi melepotin. Terima kasih Tribuner sudah berjumpa dalam program Tribun Talk dengan Ibu Rahmanisa. Semoga kita bisa mendapatkan insight dan pencerahan dari beliau yang memang pengusaha muda di Kota Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.